Dari Ustaz namanya Ustaz Atok Mahfud. Hadis ini relatif pendek. Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, al-aisyu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas secara rohani itu adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ada dua cirinya. Yang pertama adalah man dana nafsahu, yang mampu menekan, orang yang mampu menekan nafsunya. Menekan nafsu. Ya, para ulama tafsir hadis itu menjelaskan menekan nafsu ini maksudnya adalah mengendalikan nafsu. Ada juga yang menafsirkan selalu mengkoreksi jiwanya. Jadi orang yang cerdas di hadapan Allah dan Rasul itu adalah orang yang senantiasa mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua adalah wa'amila lima ba'dal maut. Dan orang yang senantiasa berbuat dalam rangka untuk keselamatan hidup setelah mati. Nah, tazkiyah itu diantara cara kita melakukannya adalah dengan mengendalikan nafsu. Kenapa? Ya, ketika kita ini berbuat dosa, maka akan terjadi nokta hitam, ron. Ada kotoran di hati. Selama kita nggak bertobat dari amunnya Allah, kotoran itu tetap ada. Lalu ketika kita berbuat dosa lagi, tidak bertobat dan tidak diampuni, maka bertambah hitamnya banyak. Sampai hitam itu pekat, kata Rasulullah, menjadi apa? Keinginannya waswatul qulub. Hitam semuanya lalu hatinya mengeras. Nah, ternyata orang berbuat dosa itu oknumnya tidak hanya setan. Buktinya apa? Puasa-puasa loh, ini ngaji saya ngantuk. Ya, nggak ada setan di dulu. Para ulama tafsir hadis itu wasufi tadi syayatin itu umumnya dimaknai, diberikan pengertian bahwa setan-setan yang membangkang Allah dan kemudian selalu berusaha menjerumuskan Adam dan anak turunnya itu tangannya dibelenggu sehingga tidak bisa menjangkau untuk mengganggu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perbuatan dosa itu oknumnya tidak hanya setan. Tapi kita kan sering menyalahkan setan, kita berbuat dosa ini karena setan. Jadi setan saja yang salah itu. Ya, ada hadis lagi yang Rasulullah ceritakan tentang bagaimana manusia itu hidup. Dia ada di dalam 5 tantangan atau godaan atau ujian. Dan di antara 5 itu hanya salah satunya satu setan. Bukan satu-satunya. Kita menjalani hidup ini sebagai seorang hamba Allah akan diuji, akan digoda, akan diganggu dengan 5 tantangan. Al-mu'minu baina khamsis sada'id, kata baginda Rasul. Orang mukmin itu berada di 5 tantangan, 5 ujian, 5 gangguan. 5 gangguan. Yang pertama apa? Al-mu'minu yahsudu. Gangguan pertama itu diberikan oleh orang yang beriman tapi dengki. Ganggu aja gitu. Kita sholat diganggu, nggak tahu caranya diganggu macam-macam. Kita mau berbuat baik diganggu, karena dengki. Nah, makanya kemudian kita ini punya tanggung jawab dakwah. Karena siapapun di sekitar kita akan menjadi berpotensi mengganggu kita. Nah, dengan dakwah itu ya, kita akan lakukan upaya-upaya sampai kondisi lingkungan kita itu maslahat, baik. Yang kedua kata Rasulullah adalah al-mu'minu yabghadu. Orang mukmin al-munafiquna yabghadu. Orang munafik yang membenci kita. Orang munafik itu ya tetap KTP-nya Islam. Kalau ditanya dia beriman, iman. Secara lisan iman mereka.
secara hati tidak. Mereka punya kebencian kepada kita. Dan atas kebenciannya itulah dia melakukan gangguan. Jangankan kita, Rasulullah saja diganggu. Rasulullah saja diganggu. Dan repotnya menghadapi orang munafik, kita nggak boleh berbuat apa-apa. Nggak boleh. Rasulullah itu hanya memerintahkan Hudzaifah untuk mencatat nama-nama orang munafik. Tapi tidak dilakukan apa-apa karena itu urusan mereka dengan Allah. Ya, sampai terjadi kasus Masjid Diror, masih ingat? Sejarah kasus Masjid Diror di dalam surat At-Taubah. Masjid Diror itu adalah rekayasa orang-orang munafik untuk tampil agar dilihat menjadi orang-orang baik dengan cara membangun masjid.